Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube YIB Farm Berkasolawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Wah, inilah waktunya makan sore ini. Mbak Mbak. Loh, ini juga. Loh, masih belum dikasih ini. Oh iya teman-teman, kemarin kan kita udah bahas soal cempe yang lahir 5 kilo ya. Nah, ternyata induknya itu mastitis teman-teman. Waduh, itu gimana ya? Coba kita tanya ke Mas Angga ya. Mas Angga kan kepala kandang di sini toh. Kita tanya, treatmentnya apa sih ketika ada domba yang mastitis kayak gitu? Kan kasihan tuh teman-teman, beratnya 5 kilo tapi induknya mastitis. Lah, coba ini Mas Angga. Nah, kebetulan ini kayaknya lagi apa ini? Halo Mas Angga. Oh, sih, bentar. Kita kasihkan mic dulu Mas Angga. Amit nun sewu Mas nggih. Oke. Nah, ini. Mas, kemarin kan ini Mas ya, indukan yang melahirkan 5 kilo itu Mas ya? Iya, nah, ini ternyata teman-teman. mastitis Mas ya? Ternyata ini mastitis. Oh, mastitis. Riwayatnya mastitis. Oh, riwayatnya mastitis. Oh, gitu. Mas, mastitis itu gimana toh Mas? Ada nggak Mas? Ada. Gimana dilihat dari anunya? Bentukannya gimana? Bentukannya ya. Jadi teman-teman, mastitis itu adalah peradangan saluran atau saluran ambing ya, saluran susu. Jadi ada radang di sini. Ambing itu ini teman-teman. Susunya ini. Susunya. Ya, ini sampai dulu riwayatnya itu putingnya hilang. Oh, nah ini enggak punya hilang, puting. Mas? Iya. Kok bisa tuh Mas putingnya hilang sampai Mas? Putus gitu. Jadi kayak membusuk terus akhirnya putus. Oh, terus lepas gitu. Terus lepas gitu Mas ya? Iya. Terus akhirnya sekarang ini enggak ada putingnya, dua-duanya hilang. Jadi putingnya itu sampai putus lepas gitu. Oh, sampai putingnya lepas. Oh. Kok bisa toh Mas? Sampai putus sampai lepas gitu putingnya? Bisa. Ya mungkin ini teman-teman ini dulu kan domba pertama di sini ya. Jadi generasi pertama ini yang kami juga kita semua masih belajar, terus belum tahu ya cara penanganan atau ciri-ciri, mungkin ciri-ciri mastitis. Akhirnya ya sampai kayak gini. Ketika telat penanganan ya sampai membusuk, itu putingnya sampai putingnya lepas. Oh, kalau nggak tahu ciri-cirinya itu juga bahaya Mas ya, telat penanganan. Ciri-cirinya gimana toh Mas, ciri-ciri mastitis itu? Ini ciri-cirinya itu biasanya ya, ambingnya ini kalau disentuh panas. Ambingnya, yang sebelah mana Mas? Bisa kiri bisa kanan. Jadi yang kan ambing gini ya. Iya. Kiri kanan ini kalau disentuh panas, terus nyeri, sakit, terus kalau dipegang itu dia kayak kesakitan. Jadi ini langsung mancal-mancal gitu. Oh, kesakitan. Bahkan kalau cempenya mau nyusu juga gitu, dia kayak menghindar gitu. Nah itu kalau yang kayak gitu patut dicurigai itu mastitis sebenarnya. Oh gitu, kayak ibaratnya kayak ogah-ogah gitu Mas ya, karena kesakitan emang Mas. Oh, gitu. Terus Mas. Terus kalau sudah seperti itu, penanganan pertama dicek dulu. Apakah, oh iya satu lagi tadi kurang. Kalau disentuh ambingnya itu merengkel atau keras tadi. Oh, keras. Bisa dua-duanya atau bisa satu sisi aja. Nah ini dua-duanya ini mastitis teman-teman. Oh, yang lahiran kemarin ini juga mastitis juga Mas? Kalau yang ini alhamdulillah satu puting masih bisa bertahan, jadi masih bisa. Cuman puting yang sebelah kanan itu hilang. Bukan hilang ya. Menutup salurannya, jadi enggak bisa produksi susu. Sudah rusak. Yang sebelah kiri ini masih aman ini Mas ya? Ya, kiri masih aman. Masih bisa disusuin itu cempenya. Gitu. Kalau yang ini dua-duanya hilang dulu. Terus gimana Mas tadi yang ngecek itu? Kalau sudah dicek, terus misal ya ada hangat, kerasa panas ambingnya, atau yang sudah ini ada dia nyeri nyeri kalau dipegang gini dia udah jingkat ya, udah nyeri gitu, sama yang merengkel ya udah penanganan pertama itu bisa dikompres dulu ya teman-teman. Dikompres Mas? Dikompres pakai kompres air garam dicampur dengan asam Jawa. Oh, asam Jawa. Dikompres paling enggak sehari 2 kali. Dikompres dulu, terus kita siapin obat-obatnya. Nah ini ada obat-obat ini. Apa aja itu Mas obatnya Mas? Ini yang 2 ini obat yang disuntikkan. Mana ini, Mas? Nah ini ada limoksin, ini antibiotik ya teman-teman.
Ini Limoxin LA sama Medipiron. Ini untuk panas, demam atau pembengkakan radang. Itu disuntikkan, Mas? Ini disuntikkan intramuskular atau di dalam daging. Bisa dilakukan bersamaan pada hari pertama ketika sudah diketahui dia terindikasi mastitis. Gitu. Oh, anu Ya. Mas, apa ya kadarnya apa? Anunya? Dosisnya Iya, mungkin bisa lihat di label ya. Biasanya itu 10 mili per 1 mili per 10 kg berat badan. Terus ada lagi ini. Ini Cefasek namanya. Kelihatan enggak? Iya, ya kelihatan. Nah, ini intramamae atau suntikan yang langsung disuntikkan ke ambingnya atau putingnya. Oh, ke ambingnya, Mas, ke putingnya. Jadi kalau misal yang keras tadi itu dua-duanya ya disuntik satu obat ini untuk satu puting. Oh, satu obat ini untuk satu satu puting. puting. Kalau misal mastitisnya 2 puting berarti 2 itu, Mas. Kalau misal 2 puting kena ya berarti 2 satu itu kiri ya? satu kanan. Oh. 2 ini. Nah, ya berarti 2 itu. Oh, gitu. Ini diberikan 1 sampai 3 hari berturut-turut. 1 hari Satu hari sekali, Satu hari sekali. tapi dilakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari berturut-turut. Suntiknya di bagian puting yang sebelah mana, Mas? Yang terindikasi, yang ada tanda keras, merengkel itu tadi. Kan gini toh, Mas, bentuknya itu. Lah itu Oh, kan iya. ujungnya atau gimana? Ujung puting domba atau kambing itu kan ada kayak klepnya ya. Iya. Jadi kayak ibaratnya itu kayak selang, ini ada kayak pintu masuk Iya. gitu. Ini kan ada bungkusnya nih. Ini kita lepas nanti ada ujungnya kecil kayak jarum tapi ndak tajam ya, bukan dari jarum. Nanti dimasukkan ke ujung puting tadi. Putingnya. Oh, itu dipotong dulu ini berarti, Mas? Iya. Yang ini. Oh, Dipotong dulu. Nanti disuntikkan masuk gitu. gitu. Cefasek, Mas, namanya, Mas. ya? Cefasek. Cefasek. Atau ada lagi ini teman-teman. Nah, ini itu untuk mengetes apakah susu induk itu terindikasi mastitis apa enggak. Ini namanya. Jadi caranya, ini cairannya. Caranya kita perah, kita ambil sampelnya, sampel susunya, terus kita taruh di wadah ini. Kalau sudah, secukupnya aja ya. Kalau sudah ditetesin yang ini. Jadi nanti kalau susunya itu berubah ada warna tertentu berarti dia terindikasi mastitis. Ganti warna, Mas. Ganti warna. Biasanya cenderung warna apa, Mas? Ada nggak ciri-cirinya warna apa gitu? Keunguan kayaknya. Oh, keunguan. Iya, keunguan. Jadi ada obat, ada untuk alat buat ngetes juga selain yang tadi ya. Iya. Selain yang kita periksa ambingnya, terus panas apa enggak, merengkel apa enggak itu tadi. Oh, gitu. Oke. Mas, biasanya penyebabnya mastitis itu apa tuh, Mas? Mastitis itu kan dari bakteri, berarti ya biasanya kalau di domba gini ya, ini kandang yang kurang bersih, kandang yang kotor, kayak gitu bisa. Kalau di kambing perah mungkin ada kurang bersih pada saat merah juga bisa. Pokoknya intinya dari kebersihan atau bisa juga kesalahan dalam hal merah. Oh, bisa tuh, Mas. Bisa. Ketika. Oh, alah. Berarti makanya perlu teknik khusus, Mas, ya? Atau orang yang khusus yang bener-bener bisa untuk merah gitu, Mas, ya? Iya. Karena bahaya bisa Iya. mastitis juga. Oh, gitu. Oh, Mas, tadi lanjut lagi ketika apa? Ketika ini pengobatan ini berarti kalau udah terindikasi mastitis berarti langsung ditangani sama ini, Mas, ya, obat suntik ini ya? Iya, oh iya tadi ada satu lagi yang kelupaan. Sebelum memasukkan obat yang ini, Cefasek itu. yang Cefasek, itu ambingnya diperah ya, dikeluarin. Susunya dikeluarin, Mas? Iya. Jadi salah satu ciri lagi itu kalau mastitis itu susu atau putingnya itu ketika diperah itu keruh, Mas. Jadi keruh sampai warna kemerahan, bisa jadi kayak membusuk kayak darah gitu susunya. Kemerahan, Mas? Itu enggak apa-apa, diperah aja karena itu harus dikeluarkan. Selama itu kalau enggak dikeluarkan nanti dia nyeri, tambah panas kayak gitu. Oh, gitu. Oh, berarti sebelum suntik Cefasek itu harus dikosongi dulu, Mas, Ya, ya? dikosongin dulu. Jadi dikompres yang tadi pakai apa? Yang Garam asam Jawa tadi. dikompres, setelah dikompres diperah, dikeluarkan itu susu-susu yang sudah terinfeksi bakteri ya, Iya. susu yang kotor tadi diperah, baru yang masuk obat ini. Dikeluarkan dulu. Iya, iya.
gitu. Oh, penyebabnya tadi juga kayak kandang, terus Iya, kesalahan ketika kebersihan. merah. Kalau gitu di Mas, ya. perah kesalahan ya, ketika merah. Terus Mas, treatment ketika udah terindikasi mastitis nih. Tadi kan disuntik itu toh Mas, suntik Iya. itu ya. Terus selain itu ada lagi Mas? Yang penting diamati makannya. Makannya. Makannya domba. Jadi mastitis ini bisa menyebabkan kematian ya ketika gejala-gejala yang tadi sudah muncul terus dombanya itu tidak survive, dia tidak mau makan, terus nafsu makan turun, jadi akhirnya itu nanti bisa arahnya ke kematian sampean. Gitu. Berarti yang perlu diperhatikan adalah nafsu makan si domba yang terindikasi mastitis tadi. Kalau misal dia nggak nafsu makan ini, apa harus disuntik itu lagi Mas? Atau ada treatment lagi? Kalau suntik ini cukup ya, cukup di hari pertama ketika dia terindikasi. Nanti kalau ada tambahan dia tidak nafsu makan, salah satunya mungkin dikasih dulu makan yang palatabilitasnya bagus. Jadi makanan yang paling dia suka dulu. Kalau enggak baru nanti mungkin ada suntik-suntikan yang bisa menambahkan nafsu makan. Oh gitu. Oh iya. Oke, itu untuk induknya tadi Mas ya? Untuk induknya. Nah, misal kayak ini nih, kejadian ini kan udah melahirkan toh, yang ini juga udah Iya. melahirkan. Kalau yang ini kan alhamdulillah kan masih aman Mas ya? Masih Kucingnya aman. masih ada satu lah ibaratnya lah. Kalau yang ini gimana Mas? Kan kucingnya udah hilang atau bahasanya udah mati Mas ya anunya, ambingnya gitu Mas ya? Lah itu treatment cempenya gimana Mas? Treatment cempe berarti kalau yang ini sudah mati ya, dalam mati sudah tidak ada induknya. Jadi potensial dia untuk ngencut atau ngemik itu sudah tidak ada ya, anggap aja tidak ada. Udah 0% nih berarti gitu. Berarti yang perlu kita siapkan adalah ya susunya, pengganti susu induknya. Oh, Jadi, penggantinya apa Mas? Penggantinya kolostrum. Kolostrum. Jadi itu paling enggak kita siapin beberapa hari menjelang induk Dia lahiran. lahiran. Itu kolostrum karena itu penting untuk hari pertama sampai hari ketiga cempe setelah lahiran. Oh Kayak gitu. gitu. Nah, kolostrum dapatnya di mana? Mungkin bisa di peternak-peternak kambing perah. Nanti biasanya menyediakan itu, sediain botol atau ya botol lah. Iya. Kalau enggak ada kolostrum baru mungkin susu kambing teman-teman. Susu kambing. Yang paling bagus ya. Kalau susu kambing enggak ada, susu sapi segar. Itu sampai dia ibaratnya udah nggak minum susu lagi gitu Mas ya? Dikasih itu terus. Sampai usia paling enggak 1 sampai 1,5 bulan. Di atas itu kan nanti dia sudah mulai dilatih makanan. Makanan. Oh kalau yang pakai apa tadi? Kolostrum tadi cuma cukup 3 hari cukup aja Mas ya? Kolostrumnya hari pertama, hari ketiga. Berarti katakanlah hari pertama dia butuh kurang lebih setengah liter ya, 500 ml ya. Kita siapkan itu berarti. Menjelang dia lahiran, Iya. induknya lahiran ya stok kolostrum 2 liter atau 1,5 liter paling enggak. Itu untuk satu cempe Mas ya? Iya, untuk satu cempe. Kalau lahirnya Kembar, ya, siapa tahu lahirnya kembar, berarti ya stoknya bisa 2 kali lipat. kali lipat. Oh gitu. Setelah kolostrum baru dikasih susu kambing Susu biasa. kambing biasa. Yang terbaik insya Allah itu susu kambing. Susu kambing. Kalau nggak ada susu kambing, susu sapi Susu segar. sapi segar. Oh gitu. Mas kalau misal susu kambing nggak ada nih, terus susu sapi murni nggak ada. Ada alternatif lain nggak Mas? Ya mungkin ada yang serbuk ya, misal Kayak susu Calpol formula gitu atau tuh, Mas? Susu formula untuk kambing. Itu juga ada. Tapi itu nggak disarankan Mas ya? Kalau di kita cenderung pakai itu tadi. Kolostrum susu kambing, terus susu sapi. Baru kalau dua-duanya ini enggak ada ya, kalau memang adanya susu formula ya. Itu ibaratnya solusi terakhir gitu Iya. Mas ya? Oh gitu. Oh itu ternyata, kasihan teman-teman ini. Loh dia induknya udah mastitis. Ini udah dua-duanya malah Iya. kasihan. Ini yang 5 kilo Mas ya? Ini yang 5 kilo. Jadi yang besar. intinya enggak usah khawatir teman-teman terus misal udah enggak tertangani terus kok iman. Lah ini buktinya masih bisa lahiran. Setidaknya kan ketika induknya selamat ya dari kejadian mastitis, dia masih bisa lahiran lagi, masih bisa produktif lagi. Oh ini masih bisa untuk dikawinkan lagi Mas Iya, ya? masih bisa lah ini buktinya. Ini masih bisa dikawinkan lagi teman-teman. Lah ini dia melahirkan 5 kilo kan eman-eman tuh kalau nggak Iya. dikawinkan lagi. Oh gitu. Kalau ini masih aman Mas ya? Masih apa? Satu Masih ambing satu. yang ya ini ya dia ini. Satu ambil. Ini kemarin berapa Mas? 4,1 kilo. Sini. 5
gitu teman-teman. Nah, Betina. itu yang disampaikan sama Mas Angga. Soal ciri-ciri mastiti, terus cara pengobatannya juga Mas ya. Iya. Jadi harus tahu bagaimana cara mengatasi mastitis, harus tahu ciri-cirinya juga biar nggak kebablasan Mas ya, bisa mengakibatkan kematian Mas ya. Iya. Oke. Karena penanganan di awal tadi sangat penting untuk Gitu kedepannya. teman-teman. Nah, itu penjelasan dari Mas Angga, Bapak Kepala Kandang YIB Farm seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau mau gabung grup YIB Farm berbagi ilmu, bisa menghubungi admin YIB Farm di 0812 1212 3362. Terima kasih banyak. Sama-sama.